Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Setelah meluncur secara resmi di Indonesia, akhirnya kami berkesempatan untuk menjajah langsung model terbaru Honda bermesin hybrid dan salah satu model backbone merek H ini di Indonesia, yaitu HR-V. Nah, lantas seperti apa impresi berkendaranya? Kami akan berkendara dari Jakarta menuju ke Pantai Anyer, kemudian balik lagi ke Jakarta. Lantas, yang perlu diketahui adalah seberapa hemat dan juga seberapa hebat performa dari mobil ini. Ikuti terus videonya. Dalam perjalanan ini kami akan mengetes dua varian, semuanya e-HEV, tidak ada yang mesin bensin. Oh ya, sebagai catatan mobil ini kini hadir dalam 5 varian dan yang fantastisnya adalah untuk pertama kali Honda menurunkan harga mobilnya. Karena HR-V RS hybrid seperti yang di sebelah saya ini, itu dijual dengan harga sekarang 488 juta rupiah jika sebelumnya HR-V RS Turbo itu memiliki harga 551 jutaan rupiah. Nah, sekarang dia skemanya sudah CKD, makanya dia bisa murah dan juga mendapatkan insentif dari pemerintah. Nah, kemudian ada dua varian, jadi yang ini harganya 488 juta rupiah untuk HR-V RS. Kemudian, nah, yang di belakang ada, ini dia, HR-V e-HEV. Ini dijual dengan harga, ada dua varian ya, ada yang versi modulo dan versi yang biasa non body kit, itu dijual dengan harga 449 juta rupiah, sedangkan yang modulo itu 460,2 juta rupiah. Ya udah, langsung saja kita tes mobil ini karena semuanya sudah kami jelaskan pada saat first impression ya, segala fiturnya, kemudian akomodasi, apa saja perubahannya. Jadi kali ini fokusnya ke bagaimana impresi berkendaranya. Let's go. Oke, kita sudah berkendara dengan Honda HR-V e-HEV. Jadi kita kebagian untuk hari pertama ini yang varian e-HEV modulo. Nah, modulo itu dia ada tambahan sedikit body kit. Harganya itu selisihnya sekitar 11 jutaan rupiah. Jadi ada body kit dan juga talang air nih, aksesoris talang air seperti ini. Dan ya nggak apa-apa, kita tes yang versi e-HEV modulo ini. Nah, versi e-HEV itu akan disinyalir ya, akan menjadi varian backbone dari keseluruhan ini dari Honda HR-V, di mana dia ada sedikit perbedaan, yaitu tidak ada panoramic sunroof, kemudian tidak jok kulit juga. Sisanya sih rasanya masih sama ya. Kemudian impresi berkendara pertamanya, yes, ini masih sama dengan HR-V sebelum facelift. Rasanya itu sangat menyenangkan, fun to drive. Suspensi juga, biarpun dia ada baterai, tapi baterai kecil kan, jadi nggak terlalu ngaruh. Itu rasanya masih mirip sih untuk keempukan suspensinya, rigidity-nya. Kalau body roll kita belum tahu karena ini tadi masih di jalan perkotaan, ini masih di tol dalam kota. Nanti kita akan tes mobil ini di tol Jakarta Merak ya. Itu untuk mengetahui seberapa irit juga nantinya. Nah, ketika di kecepatan rendah seperti ini, jadi ini sepertinya kinerjanya mirip dengan e-HEV model Honda lainnya, seperti di Civic, kemudian di CR-V dan juga di Accord. Jadi mesin itu bisa mengisi baterai, mesin juga bisa bekerja sebagai penggerak ketika dibutuhkan. Kemudian motor listrik juga akan menjadi penggerak ketika dibutuhkan, ketika di kecepatan rendah atau ketika level baterainya itu cukup. Oke, sekarang kita akan menuju tol Jakarta Merak terlebih dahulu. Yes, mengikuti para model lain yakni Civic, CR-V, dan Accord, HR-V juga kedapatan mesin hybrid. Namun mesin konvensionalnya hanya berkapasitas 1500 cc yang harusnya bisa lebih irit daripada kakak-kakaknya. Dan jarak yang kami tempuh kali ini sekitar 130 km dari Jakarta menuju ke Anyer dengan rute kombinasi tol dan jalanan antar kota. Dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam dan berkendara dengan gaya eco driving, HR-V e-HEV ini berhasil meraih angka 27,3 km per liter. Namun, pada ajang test drive bersama media ini, satu tim HR-V mendapatkan konsumsi bahan bakar hingga 38,7 km per liter. Bagaimana menurut Anda tentang kehematan bahan bakar dari HR-V e-HEV ini? Ini sudah berada di jalan tol Jakarta Merak ya. Ini
sudah di kilometer 34. Nanti kita akan ke rest area di sekitar kilometer 43 ya, rest area kilometer 43. Oke, kita lihat catatan bahan bakarnya dulu ya. Karena yang menarik dari mobil ini justru adalah bahan bakarnya, konsumsinya. Oke, kita lihat. Mobil ini sudah berjalan selama 1 jam 13 menit totalnya ya. Kemudian dengan trip keseluruhan 43 kilo lah, 43 km, dan dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam dari starting point kami. Angkanya itu wow 26,7 26,8 km per liter. Ini sekarang saya berada di kecepatan 58 km per jam, dan memang rata-rata peserta di sini juga begitu ya, pelan-pelan banget. Nah, pada saat launching, Honda mengklaim bahwa HR-V ini sanggup meraih angka di sekitar 25,5 km per liter, dan kami sudah melampauinya di 26,5 km per liter. Oke, ada catatan menarik sebenarnya di mobil ini. Yang pertama adalah mekanisme hybridnya, saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi motor listrik bekerja, mesin bisa bekerja mengisi baterai dan juga penggerak, kemudian mesin bisa mengisi daya baterai, dan daya baterai juga bisa diisi dari regenerative braking. Regenerative braking di mobil ini ada 4, jadi di pedal shift sama seperti CR-V dan Accord ya, ada 4 step. Kemudian ketika Anda ingin langsung instan yang regenerative braking gitu ya, Anda tinggal masuk ke mode brake ini. Nah, seperti ini, langsung ke step keempat, level 4 yang paling kuat regenerative brakingnya. Dan satu catatan yang cukup menarik, sebenarnya ini saya sudah rasakan di CR-V generasi terdahulu yang sempat dipamerkan di ajang Gias 2022 ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu Honda hanya memperkenalkan tidak untuk dijual CR-V generasi ke-5 dengan mesin e-HEV ya, transisinya yaitu transisi dari motor listrik ke mesin bahan bakarnya. Jadi benar-benar smooth sekali, bahkan ini lebih smooth dibandingkan Toyota Kijang Innova Zenix, kemudian Toyota Yaris Cross. Bener-bener hampir nggak ada rasanya, apalagi di mesin HR-V ini yang mungkin kapasitasnya 1500 cc ya, lebih kecil gitu. Bener-bener, wah, jadi kita tahu kalau mesin nyala atau enggak itu bener-bener dari indikator di instrument clusternya, power flow nih. Nah ini mesin mati nih, coba saya gas sedikit, nah tuh nggak berasa, bener-bener nggak kedengeran mesinnya, nggak kedengeran ada getaran gitu ya. Ini luar biasa memang ini. Wah, keren. Oke, sekarang kami sudah berada di destinasi kami, yaitu di Anyer, Pantai Anyer, Banten. Dan kami sudah mengendarai mobil ini dengan rute kombinasi ya, tol dan juga jalan raya, dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam di catatan kami ya. Itu hasil akhir ya, dengan jarak sekitar 130 km. Itu mencapai 27,3 km per liter. Wow, itu irit sekali. Kita berkendara memang cukup eco driving, kemudian ya itu sebuah capaian yang sangat baik. Memang dia mungkin jika dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu Yaris Cross, mungkin ya so-so dan sedikit lebih irit, karena di Yaris Cross itu kami bisa mendapatkan sekitar di angka 29 sampai 31 km per liter. Oke, itu adalah catatan konsumsi bahan bakar dari HR-V rute Jakarta ke Anyer. Nah, keesokan hari kami masih akan berkendara lagi dengan HR-V hybrid ini. Ya, kami akan sampaikan sedikit impresi berkendaranya lagi, fitur-fiturnya, kemudian ya hal lain lah tentang selain konsumsi bahan bakarnya di hari kedua. Oke. Dan sekarang sudah hari kedua bersama Honda HR-V, trip bersama Honda Prospect Motor ya. Dan di hari kedua ini kita akan mengetes varian berbeda dengan hari kemarin. Kemarin itu varian e-HEV, sekarang varian RS yang termahal dengan harga 488 juta rupiah. Oke, kalau perbedaannya dibandingkan e-HEV sebenarnya sudah dijelaskan semua pada saat first impression, tapi kita bahas sedikit ya di bagian luarnya. Seperti grill itu memang berbeda, dia tuh lebih kompleks gitu desainnya dibandingkan versi e-HEV yang hanya garis-garis saja. Dan jika dibandingkan pendahulunya, bumper dan grill mendapatkan perubahan serta lampunya juga sedikit berubah.
sementara sih saya masih sama. Ya udah, langsung saja kita tes mobil ini karena kemarin kita sudah tahu berapa konsumsi bahan bakar terbaiknya. Kali ini kami tidak akan mengetes berapa lagi konsumsi bahan bakarnya. Sekarang kami akan fokus kepada rasa berkendara, apalagi soal performa dan juga bandingkan suspensi ketika mobil ini diajak bermanuver dan juga plus minus dari sebuah Honda HR-V yang merupakan penguasa segmen compact SUV. Let's go. Ya, sekarang di hari kedua media test drive Honda HR-V, dan ini saya akan menjelaskan sedikit lagi soal suspensinya karena ini kontur jalannya berubah nih dibandingkan hari pertama. Kalau di hari pertama tuh banyak kan jalan tol, kemudian jalan antar kotanya tapi yang jalanan besar gitu, jadi biasa aja gitu, nggak ada berjalan bergelombang. Nah, ini jalannya sedikit berliuk-liuk, banyak sih sebenarnya karena melewati perbukitan antara Pantai Carita dengan Kota Serang. Nah, dia langsung terasa gitu ya. Ya, membahas sedikit soal suspensinya, memang tidak ada perubahan ya. Dalam artian masih tetap positif. Positifnya juga dalam artian itu empuknya masih dapat khas Honda HR-V, kemudian masih terasa rigid. Tapi memang untuk bagian suspensi belakang tuh karena dia masih menggunakan torsion beam ya, jadi rasanya itu kurang mengikuti irama bagian suspensi bagian depan gitu ya. Jadi agak sedikit tertinggal kalau misalkan Anda menggunakan mobil ini kecepatan tinggi dan bermanuver. Tapi nggak apa-apa. Kami merasa bahwa suspensi ini lebih firm dibandingkan ketiga rival utamanya, ketiga itu maksud saya Jepang, yaitu ya Toyota Yaris Cross dan juga Hyundai Creta. Maksudnya Jepang dan Korea Selatan yang benar-benar lawan inti dari Honda HR-V ini. Ini rasanya suspensi paling firm, paling baik dibandingkan ketiga model tersebut. Ya kalau misalkan Anda mengincar mobil yang empuk, ya mungkin Anda bisa memilih Hyundai Creta karena dia karakter suspensi benar-benar empuk tok gitu, nggak ada firmnya tuh lebih nggak firm dibandingkan HR-V ini. Kemudian masalah akselerasi ya, jadi kalau di hari pertama kita itu jalannya adu irit ya, jadi pelan-pelan. Nah di hari kedua ini enggak lagi karena kita udah dilepas. Nah kita akan membahas soal performa mobil ini. Well, memang perpaduan mesin bensin dan motor listrik menghasilkan karakter yang linear untuk tenaganya serta instan. Jadi misalnya seperti ini kita gas, memang ada delay sedikit sebentar nih misalkan kayak gini. Tapi ketika sudah total tenaga tersalurkan, itu rasanya dari 0 sampai 100 km per jam sampai di atas 100 km per jam itu benar-benar linear banget, tenaganya ada terus, ngisi terus. Juga karena dia dipadukan dengan transmisi CVT ya, otomatis CVT. Jadi memang tapi kalau boleh jujur, dia itu sisi tenaganya memang rasa jambakannya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan Honda HR-V Turbo ya, yang RS Turbo yang dulu dipasarkan di Indonesia. Kalau misalkan Anda merasakan Honda Civic RS Turbo dan yang hybrid itu rasa tenaganya jauh banget. Tapi kalau di mobil ini ya so-so sih, nggak yang gimana banget. Karena memang orientasinya dia lebih ke soal keiritan bahan bakarnya. Tapi overall ini sangat positif mengingat tenaganya yang sangat linear, sangat positif dipadukan dengan konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Ya meski banyak improvement, tapi yang masih ada di mobil ini masih khasnya Honda banget deh, yaitu soal kekedapan kabinnya. Oke, soal road noise memang ya ini sekali lagi adalah sebuah Honda ya, nggak bohong. Jadi memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya memang suara gemuruh ban tuh masih cukup terdengar ke dalam kabin, apalagi untuk bagian bawah mobil ini itu rasanya tuh masih cukup terdengar gitu. Tapi kalau untuk suara sekitar ya so-so sih, nggak terlalu kedengeran, cukup baik untuk insulasi kabinnya. Tapi itu sekali lagi untuk road noise memang nggak jauh berbeda dibandingkan sebelum facelift. Bukan nggak jauh berbeda sih, sama aja sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu khasnya Honda memang. Tapi yang menyenangkan dari mobil ini adalah saya tadi coba nikung-nikung, itu handlingnya precise banget, tajam banget. Itu memang yang nggak bohong ya soal mobil Jepang, apalagi Honda yang mengutamakan sisi fun to drive dari sebuah mobil yang tidak pernah terbayarkan oleh mobil asal Tiongkok.
Oke, jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Honda HR-V Facelift e-HEV. Yes, jadi sebagai kesimpulan mobil ini sangat menarik karena untuk pertama kali mobil Honda itu turun harga jika dibandingkan sebelumnya. Jika sebelum HR-V Turbo itu dijual dengan harga 550 juta rupiah, kini hanya 488,8 juta rupiah untuk varian tertinggi ya. Memang dia tercebur ke segmen yang paling ramai, tapi sekali lagi HR-V itu merupakan pencetus SUV compact di Indonesia dan sampai saat ini masih memegang tahta terlaris SUV compact di Indonesia, dan dia juga kini dilengkapi dengan teknologi hybrid yang ini sangat menarik karena mengingat harganya yang benar-benar kompetitif di kelasnya. Banyak lawannya memang, asal Jepang, asal Korea, dan asal Cina, tapi ya sebagai kesimpulan, fun to drive dari sebuah Honda HR-V itu tidak pernah terbayarkan. Soul menyetir dari sebuah Honda itu benar-benar tidak terbayarkan oleh para rival-rival. Jadi bagi Anda yang suka berkendara, suka dengan mobil yang irit bahan bakar, suka dengan performa yang mumpuni, nah Anda bisa pilih Honda HR-V ini. Jadi begitulah hasil video kami. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.